Faslun surutu wujubihi. Faslun adapun inilah satu fasal syurutu wujubihi, adapun syarat wajibnya puasa. Adapun syarat wajibnya puasa. Itu khamsatu asya'ah, ada 5 perkara ya. Ada 5 perkara. Apa saja? Yang pertama Islam. Orang Islam wajib puasa. Orang Islam wajib puasa. Jadi kalau non muslim wajib nggak? Kemudian wataklifun. Wataklifun itu akil balik ya. Sudah berakal dan balik. Sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Wataklifun itu akil baliknya, akil dan balik. Akil ya berakal, balik. Kemarin apa? Yang baru nih kelas 10, tanda-tanda balik. Terus mimpi basah, terus ya. Perempuan 9 tahun. Ya, keluar air mani ya, mimpi basah. Itu ya. Kalau berakal ya, kita ya berakal. Orang yang gila ya nggak wajib puasa. Wataklifun dan taklif dan akil balik. Wataklifun dan akil balik, atau sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cantik, mana yang jelek, mana yang ganteng, mana yang jelek, yang menarik, seperti itu. Kemudian wa itaqatun, dan mampu dan kuat, ya kuat mampu melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian wasihhatun, dan sehatnya badan, sehatnya badan ya. Wasihhatun dan sehat, maksudnya sehatnya badan. Wa iqamatun, dan iqamah itu tidak dalam perjalanan, apa ya bahasanya? Mukim boleh, atau ada di rumah boleh, biar lebih gampangnya. Wa iqamatun, dan ada di rumah. Mukim, kalau kalian paham mukim ya tulis saja mukim. Wa iqamatun dan mukim ya. Nah, selanjutnya kita dua fasal dulu deh. Dua fasal dulu. Coba ada yang ditanyakan berkaitan dengan tadi ya, yang kelewat nih. Syarat wajib puasa dan rukun puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan. Ini kayaknya kelas 10 nggak lengkap ya? Lengkap. Kenapa? Yang wa iqamatun maksudnya apa? Dan ada di rumah, gimana tuh maksudnya? Wa iqamatun itu ya, bagus ya tanya. Wa iqamatun, dan yang mukim atau ada di rumah itu maksudnya tidak dalam perjalanan atau musafir ya. Jadi ketika musafir ya kita tidak wajib, boleh nggak puasa ya, nanti diganti ya, boleh. Misalkan lagi jalan kemana lah, jauh gitu. Misalkan bapak nih
Bapak kan kadang sering lah apa kalau pulang kampung naik motor gitu ya. Kalau travel mah nggak capek, tidur doang nyampe. Naik motor, pas bapak naik motor, nah, kan kadang puasa tuh, itu bapak nggak wajib, nggak memenuhi syarat wajib berpuasa itu, bapak boleh nggak puasa ya? Nanti ya dikodok. Itu maksudnya iqamah itu dalam perjalanan, nggak di rumah. Musafir minimal jarak berapa? sama ya, musafir qasar gitu. Berapa? Qasar jamak berapa? 70 kisaran 78. Ya, itu jarak ya. Jadi kalian nggak boleh misalkan dari Cibubur ke Depok, saya dalam perjalanan Cibubur ke Depok jalan kaki gitu. Nggak usah puasa. Tapi puasa boleh Pak tetap. Puasa ya boleh sekali. Itu kan bagi yang perjalanan. Kemudian kan biasanya yang perjalanan itu salah satunya juga wa itaqatun, berkaitan dengan itokoh, nggak mampu. Kalau merasa kuat biasa jalan dari sini ke Jawa Timur misalkan, itu puasa silakan. Jalan kakinya belum ada deh. Kalau sepeda itu udah ada yang naik sampan, jadi nggak itu? Nggak jadi. Balik lagi. Apalagi musim banjir bandang ya, nggak jadi. Ini lagi musim banjir bandang ya di daerah Bapak di lereng Gunung Slamet. Mungkin Bapak udah cerita lagi musim banget, tanah retak, banjir bandang, kemudian longsor. Ya. Nah, Bapak minta hadiah Al-Fatihahnya lagi deh. Bapak minta hadiah Al-Fatihahnya ya. Mumpung ingat lagi Al-Fatihah. Apalagi Tan? Nah, tadi kayaknya mau nanya. Di luar. Oh, boleh. Kalau Bapak bisa jawab boleh. Juga kan katanya kan, kata saya dengar doang ya, kayak sholat taraweh itu kalau di hadis atau apa gimana kan ada yang bilang kayak 8 rakaat doang saja di hadis atau di mana juga saya pernah dengar doang. Iya. Nah kebetulan Muhammadiyah juga cuma 8 rakaat doang gitu, cuman kayak mungkin buat saya lebih tartil gitu kan ya, atau enggak secepat yang 23. Nah kalau emang 8 rakaat ya gitu, kalau yang tarawih 23 itu dari mana, kenapa bisa beda aja gitu di sholat juga? Sebenarnya yang 23 itu dari sahabat siapa, ada yang tahu? Ya, sahabat Umar ya. Kalau yang 23 itu memang bukan dari hadis, tapi ulama yang berpendapat bahwa ya semakin banyak semakin bagus. Tapi kalau mau ngikut sholat yang berapa? 8 tambah 3. 11 ya silahkan. Bapak juga kadang ya, misalkan ada kegiatan kemudian sampai nggak bisa sholat taraweh berjamaah, kemudian sempatnya sholat taraweh sendiri dan merasa terlalu capek ya. Bapak biasanya pakai yang 11. Kalau di sini umum ya. Berapa di sini? 3. Kalau niat kosong sebulan berapa? Nah, kalau di madhab kita nggak ada ya. Tapi kemarin Bapak jelaskan ada di madhab siapa? Hanafi apa Maliki? Maliki. Hanafi atau Maliki? Maliki. Ya. Tapi kita kalau dari Bapak itu dianjurkan. Nah, bukan ini. Tadi kan kamu nanya niat di awal
bulan itu, 1 bulan penuhnya. Nggak apa-apa, kita buat jaga-jaga saja ya, buat jaga-jaga saja. Silakan nanti ketika di malam pertama bulan Ramadan, selain kita biasa niat untuk tiap harinya, untuk hari pertama kita niatkan 1, ya udah nggak apa-apa untuk jaga-jaga. Tapi kita akan di sini semuanya mengikuti mazhab Syafi'iynya, diusahakan setiap harinya diniatkan puasa. Dan niatnya jangan sampai setelah subuh. Ini perlu diperhatikan nih. Nanti mungkin kayaknya di fasal selanjutnya. Kalau kita niat karena lalai nih, niatnya setelah subuh karena lalai, yang pertama selain kita wajib melanjutkan puasanya, kita harus mengqadha juga. Enak apa nggak enak? Ya makanya diperhatikan. Dan juga niat itu di hati ya. Kalian ketika bareng-bareng itu nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati. Ada tambahan imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Belum cukup itu. Itu baru di lisan. Apa pengertian niat? An-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha fil wa talaffudu biha sunnah. Ya, melafadzkan sunnah. Di kitab yang kalian baca itu. Jadi selain kita mengucapkan dengan lisan nawaitu shauma ghadin dan lain sebagainya, dihadirkan juga dalam hati ya, dihadirkan juga dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.